Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salim Maula Huzaifah dari mahasiswa IDN Islamic Development Network. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau menjelaskan project yang telah saya buat, yaitu News App. Oke, ini adalah presentasi yang saya buat. Jadi untuk layouting dulu, di sini saya membuat 3 layout: activity news, fragment artikel, fragment breaking, fragment save news, fragment source news, dan item article preview. Oke. Kemudian konsep dan fitur. Jadi di news app ini saya menggunakan project setup. Saya setup project dulu, kemudian setting up navigation. Saya men-setup navigasi, kemudian saya menggunakan retrofit setupnya. Kemudian kan menggunakan DAO dan artikel setup room. Ini biasa kalau Anda menggunakan SQL, pasti Anda akan menggunakan DAO ini ya. Kemudian di sini ada database. Kita akan menggunakan database karena data-datanya nanti akan disimpan di dalam database-nya, bisa disimpan, bisa di-delete, dan bisa di-save. Oke, kemudian di sini kita menggunakan recycle view pastinya dengan konsep div util. Oke, mungkin sebelumnya kita menggunakan recycle view doang, tapi di sini kita menggunakan konsep div util. Oke. Kemudian kita menggunakan architectural skeleton, handling breaking news response. Ketika si breaking news ini ngerespon nih, apa yang harus kita handling itu. Kemudian di sini ada fitur searching news, ada showing article in the website, web view. Jadi kita nih langsung mengambil semua berita-beritanya langsung dari webnya gitu. Jadi semua berita ada, termasuk detik.com, Al Jazeera, atau CNN, BBC, itu semuanya ada, langsung bisa kita akses di HP kita gitu. Kemudian di sini ada adding dan deleting yang tadi saya bilang, karena kita menggunakan database, kita bisa menambahkan dan menghapusnya. Kemudian kita bisa menghandling pagination with retrofit. Oke. Kemudian yang terakhir yang pastinya kita menggunakan API, pasti kita menggunakan internet. Oke. Langsung saja untuk kita lihat dulu aplikasi yang telah saya buat ya. Oke, sebentar. Oke, jadi di sini saya telah menggunakan emulator. Oke, saya buka aplikasinya. Oke, sebentar saya geser dulu agar terlihat jelas. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, tadi ketika Anda lihat di atas save news ini ada buletan atau loading page kayak gitu. Nah, dia biasanya akan muncul ketika halaman sedang dibuka. Nah, ketika kita scroll ke bawah, dia juga itu muncul. Nah, seperti itu gambarnya. Nah, ini batas menyimpannya itu cuma 20 saja gitu. Jadi kalau kita mau lagi, nanti kita restart lagi, nanti ada lagi gitu. Di sini ada beritanya. Kalau kita pencet atau kita klik, nah ini akan masuk ke dalam webnya gitu. Jadi di sini adalah webnya. Kalau Anda bisa lihat di atas ini nih bisa oke, sorry, maaf. Ini ada kumpulan iniannya, bisa dibuka seharusnya. Kemudian jika kita ingin membaca atau menyimpannya, kita bisa mencet floating button yang ada di sini. Dan kemudian akan muncul toas tadi artikel saved. Kemudian di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa menghapusnya dengan menycrollnya secara horizontal gitu. Kalau kita nggak mau, kita bisa pencet undo. Kita telat. Di situ ada waktunya gitu. Jadi kalau kita telat, kita nggak bisa mengundunya. Contohnya ini, kita hapus, kita tekan undo, dan pesannya balik lagi gitu. Kemudian di sini ada fitur search news. Kita bisa mencari berita apa yang kita inginkan. Contoh kita lagi lapar, kita tulis di sini ayam goreng. Kan tunggu dulu. Sepertinya tidak ada ayam goreng di sini ya. Dia malah keluar Netflix. Oke. Mungkin nanti Anda bisa coba. Oke, itu adalah review sedikit tentang aplikasi yang saya buat. Kemudian kita akan membuka codingannya. Oke. Di sini adalah codingan news app yang telah saya buat. Oke, pertama saya akan bahas dulu untuk yang layoutingnya. Sebentar.
Sip. Oke, layouting. Di sini ada activity news. Activity news di sini seperti biasa kita menggunakan concern layout. Nah, nggak usah dibahas lagi concern layout karena semua udah pada tahu. Kita hanya ingin menarik-nariknya saja. Di sini kita menggunakan frame layout gitu. Kenapa menggunakan frame layout? Karena nantinya di atas sini akan muncul sebuah floating button. Nah, jadi frame layout ini bertugas seperti frame gitu. Di bawah sampai di atasnya itu ada tumpukan-tumpukan gitu. Ini adalah frame layoutnya. Kemudian di sini ada fragment. Nah, di sini kita menggunakan MVVM, di mana kita hanya membuat beberapa activity saja, tapi di dalamnya itu sudah banyak gitu. Di sini kita menggunakan fragment. Oke, ini ada ID-nya, dan kalau diklik, oke, nggak usah, nanti aja kita bahas satu-satu. Di sini, kemudian ada bottom navigation. Bottom navigation ini adalah sebuah Android resource file yang kita buat di sini. Oke. Ini telah kita buat menu. Kemudian di sini ada bottom navigation. Oke. Di sini saya menamakan bottom di sini breaking news. Anda bisa menukar namanya dengan apa saja terserah teman-teman ya. Kemudian saya mengambilnya dari drawable. Di sini ada save news. Nanti untuk nge-save, dan di sini saya search news, saya menggunakan icon ini. Ini saya ambil semua dari drawable. Oke. Kemudian tadi setelah activity news kita ada fragment article. Oke, di sini kita nggak main banyak activity, jadi kita akan memainkan beberapa fragment-fragment gitu. Oke. Di sini ada fragment activity article. Nah, ini seperti biasa kita menggunakan constraint layout. Constraint layout ini adalah layouting yang paling mudah ya. Kita hanya butuh menarik, tapi dibutuhkan kemahiran tingkat tinggi gitu, agar hasil yang didapat itu sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu. Di sini kita menggunakan web view. Oke, kenapa web view? Karena nanti kita akan menampilkan halaman web di sini di XML tersebut. Nah, jadi di sini kita menggunakan web view gitu. Nah, kemudian kita menambahkan floating button untuk save data beritanya. Oke. Di sini ada ID seperti biasa. ID ini sangat penting sekali ya, terutama nanti ketika kita masuk ke activity. ID ini akan menjadi sangat penting karena ketika kita memanggilnya kita harus menggunakan ID tersebut. Sini saya menggunakan drawable seperti biasa dengan web size-nya itu normal. Oke, lanjut ke fragment breaking news. Oke. Di fragment breaking news ini saya menggunakan recycle view untuk berita-beritanya. Di sini ada RV atau kita bisa sebut dengan recycle view breaking news. Kemudian seperti biasa kita menambahkan progress bar. Mungkin kalau Anda lihat di sini progress bar tidak terlihat ya. Ini seperti hal yang gaib gitu. Tapi ya ini sangat berfungsi sekali ketika Anda menjalankan aplikasi tersebut. Progress bar ini biasanya akan muncul ketika sedang loading gitu. Jadi dia ketika kita akan mengambil data, dia akan melakukan putaran-putaran seperti loading gitu. Oke, itu adalah progress bar. Kemudian kita kasih ID-nya bernama Pagination progress bar. Yang tadi kita telah buat handling Pagination progress bar gitu. Yang tadi saya telah jelaskan di PowerPoint. Oke, kemudian di sini ada fragment save. Fragment save ini sangat ringkas sekali. Dia cuma berisikan recycle view. Karena kenapa berisikan recycle view saja? Karena di sini kita akan menyimpan data-data yang kita telah ambil di beritanya tersebut gitu. Jadi kita hanya menyimpan dalam bentuk recycle view. Tuh. Tapi nanti di activity-nya itu sangat banyak sekali codingannya gitu. Oke, kemudian di search view juga sama. Kita hanya menambahkan edit text di sini kalau bisa lihat. Tapi nggak kelihatan. Di sini akan ada edit text kita untuk men-search atau menuliskan sebuah pesan gitu. Kita ingin apa gitu. Kemudian di bawah sini seperti biasa ada recycle view untuk menampilkan hasil search yang kita tuliskan, dan seperti biasa progress bar di sini sangat penting ya, karena kita bisa tahu apakah data yang kita ambil ini sedang jalan atau enggak gitu. Karena kalau nggak ada progress bar ini kita nggak tahu gitu, data di halaman ini cuma kosong doang gitu. Oke, di sini ada item artikel. Seperti biasa, ketika kita membuat recycle view, kita harus membuat template-nya dulu. Template daripada sebuah data yang ingin kita ambil gitu. Jadi di sini saya mengeset gambar. Di sini kalau Anda lihat ada image view, kemudian di sini ada title-nya, deskripsi,
ada source, search atau dari mana berita ini diambil, ataukah dari BBC, Al Jazeera atau detik.com. Dan di sini ada tanggal publishnya gitu. Tanggal publishnya dalam bentuk tahun, bulan, dan jam gitu. Dia nanti di sini ada sebuah deskripsi. Oke. Tadi bottom news sudah ya. Kemudian karena kita menggunakan fragment, kita akan menggunakan navgraph. Nah, navgraph di sini Anda bisa buat bagaimana sih cara ngebuat navigation di Android Studio ini. Gampang sekali. Anda bisa ngeklik yang ini, tambahkan, dan di sini placeholder. Nah, Anda bisa nambahkan nanti di sini. Atau enggak Anda bisa menambahkan klik kanan di res sini, kemudian tambahkan Android Research Directory. Nah, Anda pilih di sini dengan navigation. Setelah Anda membuat navigation, di sini akan muncul navigation dan Anda akan membuat sebuah activity lagi. Dan di sini Anda bisa nulis nama navigasi apa yang Anda inginkan gitu. Kemudian kita bisa mendesainnya gitu. Kita bisa menaruh ini mau ke arah mana gitu. Kita bisa pindah-pindahkan. Nah, gampang sekali. Kalau kita lihat ini ada codingannya juga. Di sini ada ID-nya. Kemudian di sini ada actionnya. Actionnya pengen kemana saja. Terus kita juga menambahkan animasi. Nah, di sini ada sebuah animasi. Ketika berita itu muncul, terus kita hapus, kita slide, dan kita buka kemanakah animasi yang kita inginkan, animasi yang kita inginkan. Ini seperti ini. Nah, ini adalah durasinya 400 milisecond, itu sangat cepat sekali ya. Jadi kalau Anda melihat itu hanya sekilas saja gitu. Nggak bisa kalau cuman sekilas mata nggak bisa, tapi kalau Anda perhatikan itu akan ketahuan gitu. Karena sini adalah 400 milisecond gitu. Kemudian from x delta ini adalah ukuran x. Terus to x delta ini ingin ke arah x gitu. Oke. Ini adalah animasi, layouting sudah, menu sudah, kemudian navigation sudah. Oke, selanjutnya kita masuk ke activity-nya. Jadi di activity sini saya membuat 1 2 3 4 5 6 6 package, dengan satu package-nya itu terdiri daripada 2 package lagi gitu. Jadi Anda bisa lihat ya, layoutingnya sangat sedikit tapi activity-nya banyak sekali gitu. Karena kenapa? Karena di project yang ini saya menggunakan API dan menggunakan database juga. Jadi sekalian mengambil data dari API-nya, kemudian kita juga memerlukan codingan untuk menyimpan data-data yang telah kita ambil gitu. Kemudian saya jelaskan satu-satu dari atas ini. Ini adalah news adapter. Oke, di sini ada penjelasan. News adapter digunakan untuk memasukkan recycle view. Jadi seperti biasa, ketika Anda membuat recycle view, Anda harus membuat adapter dan model. Jadi news adapter ini digunakan untuk membuat recycle view gitu. Nah, kalau Anda lihat di codingan sini, class, news adapter, recycle view, adapter, dan news adapter ini adalah deklarasi kelas. Nah, news adapter bertanggung jawab memanggil konstruktor subkelasnya dari recycle view. Jadi si news adapter ini bertanggung jawab dalam memanggil si recycle view ini. Jadi recycle view ini di atas dan di bawahnya itu ada news adapter. Nah, sini ada inner class artikel. Nah, kemudian di sini kita memasukkan private file diver callback. Nah, kenapa diver callback di sini ada gitu. Terus di sini juga ada div util seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa kita menggunakan di sini kalau Anda lihat recycle view with div util gitu. Jadi div util ini memudahkan kita atau membuat kerjaan kita ini lebih mudah gitu. Jadi semakin majunya sebuah zaman gitu, maka kita ini semakin mudah dalam menuliskan bahasa pemrograman, semakin mudah dan semakin bagus pula gitu. Jadi ketika suatu anggota memiliki hak akses privat, maka anggota tersebut tidak dapat diakses dari luar skopnya gitu. Untuk menggunakan modifier privat, kita perlu menambahkan keyword privat, contoh berikut gitu. Jadi di sini adalah sebuah fungsi privat gitu. Jadi fungsi ini nggak bisa dipanggil tempat lain ya. Jadi kalau kita ingin memanggilnya hanya di kelas ini, kita harus menggunakan private gitu.
Kemudian di sini adalah ada override fun are item the same dengan override fun are content the same gitu. Jadi ini fungsi ini ada ketika Anda menggunakan diffutil ini. Keterangannya ada di sini. Pada fungsi ini kita perlu menentukan apa yang menjadi indikator pembeda gitu antara item yang satu dan yang lainnya. Di sini saya menggunakan field repo name sebagai indikator. Oke, di sini saya menggunakan indikatornya. Jadi ketika item itu sama dan kontennya itu juga sama, apa yang akan dilakukan gitu. Karena nantinya di RESTful view ini terjadi banyak perubahan gitu kan. Jadi kita harus mengimplementasikan atau kita harus menambahkan override fun ini di dalam codingan kita. Kemudian di sini ada differ async gitu. Untuk memanggil lagi si adapter ini, si adapter yang tadi di atas yang telah kita buat. Kemudian kita sebut lagi dengan differ callback. Kemudian seperti biasa, karena ini RESTful view yang tadi saya telah bilang, kita harus memasukkan implementasinya. Implementasi daripada RESTful view itu pasti ada onCreate view holder, onBind view holder, dan get item account. Jadi apa sih onCreate view holder ini? Jadi onCreate view holder ini dalam news adapter Anda dapat mengganti sejumlah callback siklus gitu. Seperti yang Anda tahu di Android Studio ini banyak sekali siklus ya. Mulai dari resume, restart, restop ataupun reuse gitu. Dan di sini ada proses untuk menangani perubahan dari status-status tersebut gitu. Pada RESTful view, Anda untuk mengganti fungsi gunakan kata kunci override gitu. Jadi override ini berfungsi untuk mengganti sebuah fungsi gitu. Seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut gitu. Jadi ketika kita membuat fungsi, cuman bukan fungsinya, kita harus override fun onCreate view holder ini. Kemudian seperti biasa layout inflater from parent context ini sesuai dengan konteksnya. Kemudian dia menginflate atau di sini kita bisa lihat control key. Nah, di sini ada resource ID XML. Nah, ini artinya kita mengambil dari XML ini. Kemudian kita generate dari yang terbesar ke yang terkecil sesuai dengan layout yang telah kita buat gitu. Kemudian di sini attach root-nya itu false. Kemudian kita lanjut ke implementasi onBind view holder gitu. Jadi ini tuh dipanggil untuk menampilkan data pada posisi yang ditentukan gitu. Jadi RESTful view ini pasti mempunyai posisi-posisi gitu. Jadi dia ditentukan oleh onBind view holder gitu. Metode ini harus memperbarui konten RESTful view holder item view gitu untuk mencerminkan item pada posisi tertentu gitu. Seperti biasa ini akan menampilkan posisi yang telah kita tentukan gitu. Di sini ada artikel ini adalah yang tadi telah kita buat. Sebuah penamaan. Kemudian di sini ada differ columnist sesuai dengan positionnya. Dia mengholder di sini. Kita bisa lihat lagi di sini adalah value parameter holder news adapter. Dia adalah nilai daripada si news adapter ini. Kemudian apply glide. Ya, seperti biasa tadi kalau gambar kita menggunakan glide agar ketika ada keterangannya di situ saya telah baca. Kalau nggak salah glide itu memudahkan kita mengambil data karena ini dalam bentuk URL gitu ya. Jadi agar data-datanya itu bisa masuk, gambar itu bisa masuk dengan lancar, kita bisa menambahkan library yang memudahkan kita dalam memudahkan atau menjadikan aplikasi kita ini sangat bagus gitu. Kemudian kita di sini inisialisasi text source sebagai teks, kemudian kita sebut dengan artikel. Oke, di sini kita menggunakan null safety agar ketika datanya kosong itu aman. Kemudian di sini ada TV title, description, publish ad, dan set on click listener gitu. Jadi ketika item yang tadi sesuai dengan posisinya kita klik gitu, dia akan menuju ke artikel tersebut gitu. Let it artikel artinya biarkan kita nih masuk ke artikel tersebut gitu. Mungkin sangat simpel sekali ya, tapi ini sangat berpengaruh gitu. Inilah bahasa pemrograman, jadi kita harus bisa terutama di object oriented programming ya, karena di bahasa pemrograman ini hampir rata-rata semuanya ini adalah objek gitu. Jadi kita harus mengetahui mana itu objek, dan itu sangat fatal sekali gitu kalau kita tidak bisa di bagian OOP-nya gitu. Kemudian di sini ada override fun get item count, yaitu mengembalikan jumlah total item dalam kumpulan data yang dipegang oleh si adapter. Jadi si adapter ini punya data, kemudian dipegang oleh adapter ini. Kalau kita ingin pengembaliannya, kita maka menggunakan get item count.
Kemudian di sini ada private var on item click listener, di sini sebuah fungsi, dan kita balikan lagi di sini, dan ini adalah lambda, ini adalah unit tipe balikannya. Oke. Dan sama dengan 0 gitu. Seandainya ini 0. Kita akan set sebuah fungsi set item on click listener, listener artikel menuju artikel sebagai unit dan menuju ke on item click listener. Kemudian di sini kita menggunakan retrofit. Sebentar. Ya, coba kita lihat lagi. Di sini build Gradle, Kotlin extension, coroutine. Nah, iya benar sekali. Di sini kita menggunakan retrofit ya. Kalau biasanya kita kan menggunakan sebuah fast Android networking. Kalau kali ini kita menggunakan retrofit kembali. Oh ya, saya lupa mengasih tahu Anda. Di sini ada library-nya Gradle yang Anda harus tambahkan, yaitu arsitektur komponen, room, Kotlin extension coroutine, dan coroutine level scale, scopes atau retrofit, navigation komponen, dan glide. Oke, ini tuh sangat penting sekali gitu. Karena kalau nggak ada library ini, kemungkinan data-data yang kita masukkan ini bisa jadi error gitu. Karena tidak adanya library. Kemudian jangan lupa juga menambahkan ini plugin. Di sini ada sekitar, kalau sekarang ketika Anda menjalankan Android Studio akan ada 2 plugin yang sudah disediakan oleh Android Studio. Kemudian Anda harus menambahkan ketiga laginya. Kalau nggak salah saya 2 plugin yang telah tambahkan Android Studio itu adalah ini yang telah saya blok. Kemudian Anda bisa menambahkan 3, yaitu Kotlin Cup, kemudian Save Arts, dan Android Application. Tuh. Kemudian jangan lupa menambahkan di build Gradle-nya, yaitu class vault untuk Save Arts ya, Save Arts di sini. Dan kemudian kita lanjutkan. Di sini adalah News API, karena kita menggunakan retrofit gitu. Jadi kita membuatnya beda lagi seperti fast Android networking. Di sini ada sebuah penjabarannya. Sebuah endpoint didefinisikan di dalam sebuah interface menggunakan anotasi spesial atribut gitu. Jadi anotasi ini adalah anotasi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya itu annotation gitu. Jadi annotation itu apa sih? Kalau annotation itu adalah add gitu. Jadi add ini kalau biasa Anda sering dengar annotation, apa itu annotation? Jadi annotation itu adalah add gitu. Jadi add get di sini adalah anotasi spesial retrofit gitu. Jadi ini adalah spesial dari retrofit tersebut gitu. Kemudian untuk melakukan encode detail parameter dan request method gitu. Karena kita menggunakan API, kita akan melakukan request daripada kita merequest ke server gitu. Jadi ada cara-cara tersebut gitu. Yaitu add get gitu. Get ini untuk mendapatkan, dan di sini ada value-nya gitu. Jadi di sini adalah sebuah, jadi nanti dia ada base URL. Base URL ini adalah ibaratnya kayak pusatnya gitu. Kemudian di sini ada get dari pusatnya tersebut pasti ada yang menuju ke arah headline tersebut. Nah, kita akan meng-get API yang ada di situ. Kemudian query di sini untuk mengambil data-data tersebut. Ada country, ada page, dan API key-nya. Gitu. Dan di sini seperti biasa country code karena nama itu dinamakan dengan string, pack number itu angka, integer, dan API key juga string gitu. Oke, kemudian respond your responses. Kemudian untuk yang kedua kita mau nge-get everything itu. Namanya itu everything F2 atau everything. Itu kita mau nge-get search query-nya untuk nge-search pack number serta API key-nya. Dan ini ada retrofit instance-nya yang tadi kita telah jelaskan. Untuk melakukan sebuah network request ke REST API dengan retrofit, kita perlu membuat sebuah instance dengan retrofit gitu. Jadi builder di sini class lalu mengkonfigurasi dengan base URL gitu. Jadi base URL-nya itu kita taruh di sini gitu. Di sini ada base URL-nya, kemudian kita companion object gitu, yaitu objek yang berhubungan sesuai dengan namanya. Hampir di semua kelas ini ada objek gitu. Kemudian following HTTP, ini adalah HTTP login interceptor-nya. Kemudian kliennya di sini kita menggunakan OK HTTP karena kita menggunakan retrofit gitu, berbeda dengan kalau kita seandainya menggunakan fast Android networking gitu. Kemudian di sini ada retrofit.builder, itu mengambil dari base URL dan kita menambahkan converter gitu untuk mengconvert data-data yang ada di, biasanya dia convert JSON ya, tapi nggak tahu kalau di retrofit ini dia convert apa.
kemudian build, dan di sini ada validasi atau sebuah inisiasi daripada API key ini, dan by lazy. Kalau Anda pengen tahu lazy ini apa, di sini penjelasannya. Creates a new instance of the lazy that use the specific initial function daripada initial default thread safety mode gitu. Jadi di sini ada keterangannya. Oke, lanjut ke DB. DB di sini kita gunakan untuk menyimpan data-data. Di sini ada keterangannya. DAO. Apa itu DAO? DAO itu untuk mengakses data aplikasi menggunakan library presentasi room. Nah, jadi library atau Gradle yang kita tambahkan tadi, disinilah fungsinya gitu. Kalau kita nggak menambahkan library tersebut, kita nggak bisa memanggil anotasi DAO tersebut gitu. Jadi gunakan objek akses data atau data akses objek, itu adalah singkatan dari DAO gitu. Jadi untuk mengakses aplikasi menggunakan library presentasi room gitu. Kalau kita mengakses data-data tersebut, kita harus menggunakan DAO gitu. Dan ini adalah sebuah interface dari artikel DAO. Kemudian kita insert di sini memasukkan gitu, atau room akan menghasilkan penerapan yang menyisipkan sebuah parameter ke database dalam suatu kali transaksi gitu. Jadi ketika kita melakukan request gitu, nah di sini akan ada on conflict gitu. Kalau seandainya terjadi konflik, ya kita bisa ngecek CTRL-Q gitu, what to do if conflict happens gitu. Seandainya data yang kita minta itu berhenti di tengah jalan, apa yang akan terjadi gitu. Nah di sini ada keterangan replace yang artinya do out data and communicate the transaction and insert DAO method that return the insert row gitu. Jadi seperti biasa, ketika Anda tidak mengetahui suatu daripada objek tersebut, Anda bisa mencet CTRL-Q, dan di sini langsung ada keterangannya. Dan di sini ada query ini adalah cara memungkinkan Anda melakukan operasi baca atau tulis pada database gitu. Seperti Anda tahu, cara membaca sebuah database itu harus menggunakan query. Atau pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang RESTful API. Di situ menjelaskan apa itu query, insert, dan delete. Kemudian delete di sini seperti biasa untuk menghapus kumpulan entitas gitu. Entitas itu adalah sebuah kumpulan request yang telah kita minta, kemudian kita ingin menghapusnya. Nah, itu di situ kita akan bisa menghapusnya. Dan di sini ada artikel database-nya, yaitu ada type converters dengan pakai S dan type converter gitu. Jadi itu adalah sebuah beda gitu, nggak sama gitu. Jadi ketika Anda membuat sebuah project dan Anda menonton video tutorialnya, jangan sampai ketinggalan atau bedakan antara yang pakai S dan yang tidak pakai S gitu. Jika Anda meletakkan di database semua di sini DAO maksudnya, dan entitas dalam database itu akan dapat menggunakannya gitu. Jadi saat Anda menyimpan dalam database beberapa tipe kostum, Anda bisa menggunakan tipe converter gitu. Ketika kita memasukkan data-data di Android Studio kita, pasti kita akan mengkostumnya gitu. Jadi supaya kostumisasinya itu bisa kebaca, kita harus menambahkan type converter di sini. Kemudian di sini ada abstract class. Abstract class itu apa? Jadi sebuah abstract class adalah kelas yang tidak utuh atau tidak berguna tanpa adanya subclass gitu. Jadi kalau kita tadi ngeliat kan di atas ada kelas terus subclassnya. Contoh di sini ada news adapter dari subclass fragment gitu. Nah di sini ada abstract class, berarti dia nggak membutuhkan subclass gitu. Jadi objek kelas ini digunakan untuk membuat objek dari room database itu sendiri gitu. Di dalamnya terdapat kelas-kelas DAO yang akan digunakan. Ini adalah sebuah kelas-kelas yang nanti akan kita gunakan. Jadi komponen objek ini fungsinya itu untuk mengakses member dari suatu kelas tanpa melalui objek gitu. Seperti yang tadi saya telah bilang bahwa di Kotlin ini adalah objek di mana-mana gitu ya. Jadi ada sebuah fungsi yang akan kita bisa mengakses sebuah fungsi tersebut atau objek tersebut di luar kelas yang telah kita buat gitu. Kita akan lanjut ke converters. Nah, di sini tipe converter tadi kalau Anda lihat di sini memakai S dan yang di sini tidak memakai S. Jadi perbedaannya adalah ini memungkinkan Anda dapat mempertahankan tipe kostum tertentu ke dalam database gitu. Jadi kita pertahankan data yang telah kita ambil ke dalam database tersebut gitu. Ini adalah from source dan to source. Ini adalah model. Jadi data-data yang kita ambil daripada API tersebut kita buat modelnya
yaitu artikel. Untuk kelas artikel kita akan mengambil ID, author, content, deskripsi, published, source, title, URL, dan URL to image-nya. Dan ini slash-able, yaitu ketika nama di API-nya itu tidak mengikuti kaidah daripada Kotlin ini sendiri. Dan ini primary key, yaitu kita akan menulis sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kemudian dia yang akan kita tulis ini akan di generate oleh si Android Studio ini, makanya kita sini auto generate true. Kalau Anda bisa lihat, salah LQ. Sini adalah marks of fields. Jadi seperti yang Anda tahu bahwa di sebuah HTTP itu ada fields, ada array object, dan ada objeknya. Oke. Dan kita lanjut ke new response. Di sini juga ada artikel, status, dan total result. Di sini ada source-nya, ID dan name-nya. Kemudian repository. Repository ini seperti sebuah penyimpanan ya, repository. Namanya juga repo kan. Kita nih ngereponya di mana gitu. Di sini ada get breaking news. Ketika breaking news terjadi, apa yang ingin kita buat? Jadi suspend di sini berfungsi untuk memanggil dari dalam coroutine, karena kita memakai coroutine seperti Anda lihat tadi di Gradle coroutine. Nah, itu ketika kita ingin memanggil data-datanya, bisa kita menggunakan suspend fun ini untuk memanggil yang ada di coroutine tersebut. Di sini ada get breaking news, yaitu di bottom navigation ada breaking news, ada search news, kemudian ada get save. Di sini ada absurd kita bisa melihat absurd itu apa, adalah sebuah public final suspend daripada artikel gitu. Kemudian ini tipe datanya adalah long. Dan di sini ada delete artikel seperti biasa. Kalau kita ingin mendelete, maka dia akan masuk ke dalam database tersebut. Kemudian nantinya di database tersebut kita bisa ngehapus atau nge-undo-nya agar tidak jadi dihapus. Oke, kemudian di sini ada fragment. Kemudian di sini ada util. Oke. Util di sini berisikan, nah ini yang tadi saya bilang. Kita harus masukkan base URL, ibarat kata ini kepalanya gitu. Jadi di sini adalah base URL-nya. Kalau Anda bisa lihat, sini ada base URL dengan HTTP news orang, ORG itu orang gitu. Dengan waktu delay itu 500 milisecond, dan query page size-nya saya menaruh 20 saja gitu. Jadi ketika Anda membukanya dan scroll ke bawah, Anda tidak bisa lebih daripada 20 gitu. Jadi kalau Anda ingin lebih daripada 20, itu nggak bisa gitu. Jadi bagaimana cara merefresh-nya? Anda keluar lagi, kemudian beberapa waktu kemudian Anda akan bisa masuk lagi gitu. Anda bisa nge-reload gitu, istilahnya reload. Jadi ketika masuk lagi beritanya itu udah beda gitu. Ya. Itu adalah konstan. Oke, kemudian di sini ada artikel fragment atau sebuah artikel, yaitu let init var, atau biarkan fungsi ini terjadi di sini. Kita on view create. Nah, di sini ada on view create dengan tipenya itu view adalah view, dan save instance sebagai bundle. Bundle ini seperangkat peralatan itu yang telah dikumpulkan menjadi satu, dan itu dinamakan sebagai bundle gitu. Oke, kemudian ada view model, activity-nya itu sebagai news activity. Jadi activity yang telah kita buat menjadikan news activity. Kemudian view model karena kita menggunakan recycle view ya. Oke, kemudian di sini ada web view. Seperti tadi saya bilang bahwa nanti tampilan di halaman kita itu menggunakan web view gitu. Jadi apply web view sama dengan web view client, load URL, dia akan mengambil URL yang ada di API-nya, kemudian article.url. Nah, kemudian di fragment artikel ini saya menambahkan sebuah floating button, yaitu set on click listener. Nah, di sini kita bisa menambahkan sebuah snack bar. Salah. Di sini verb-nya tuh save article, ya benar, save article, yaitu ketika kita ingin menyimpan data gitu. Data yang ingin kita simpan, kita bisa menekan tombol verb ini, floating button singkatan. Dan kita lanjut ke breaking news. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin di layoutingnya sangat sedikit codingannya, XML-nya, tapi ketika Anda memasuki activity di sini banyak sekali ya. Ini seperti biasa, kelas breaking news
adalah subclass daripada si fragment ini. Kemudian pencet. Si fragment ini isinya adalah layout daripada breaking news. Kemudian di sini adalah init var, yaitu digunakan ketika kita ingin membuat non null type, tapi kita menginisialisasikannya jadi tipe ini sebenarnya non null type gitu. Tapi kita ingin inisialisasi melalui dependency injection atau sebuah metode setup dalam unit test. Oke, di sini ada tagnya breaking news fragment. Kemudian seperti biasa on view created. Oke, sebentar saya lihat dulu. Ya. Jadi di breaking news ini kita bisa nge-scroll gitu. Nah, makanya di sini ada find nav controller. Find nav controller ini berfungsi untuk mengontrol bottom navigation kita gitu. Jadi ketika kita memencet daripada find nav controller ini, kita bisa mengarahkan ke fragment yang lainnya. Di sini ada action breaking to article fragment. Kemudian di sini ada sebuah fungsi view model daripada breaking news ini ketika si breaking news ini ngerespon gitu. Nah, jika sukses maka progress bar di sini ada sebuah codingan total page yang akan diinikan. Kita bisa melihat control Q. Nah, ini adalah sebuah public final var is last page. Nah, ini tipenya adalah boolean. Boolean itu adalah if else gitu. Dan di sini ada recycle view breaking news-nya, set padding. Di sini kita ngeset padding-nya itu 0 ya. Jadi XML atau gambar yang ditampilkan itu full di layar HP kita gitu. Kemudian kalau seandainya sumbernya itu error gitu, maka dia akan hide progress bar atau loadingnya, kemudian mengeluarkan sebuah toast yang artinya error occur. Tuh, di sini ada is resource loading show progress bar gitu. Seandainya tidak ada halangan apapun atau koneksi internet jalan, maka progress bar akan ditampilkan. Nah, kita akan menyembunyikan hide progress bar ketika, nah di sini kan ada keterangannya sebuah fungsi gitu. Ketika progress bar disembunyikan atau ketika progress bar ditampilkan gitu. Jadi ketika loading si progress barnya ini akan ditampilkan. Tapi ketika setelah selesai loadingannya, maka progress bar tersebut akan hilang. Seperti itulah arti daripada ini. Kata-kata pagination progress bar visibility sama dengan view invisible is loading sama dengan false. Itu artinya ketika datanya itu berhasil dimunculkan, maka dia akan menghide progress barnya. Tetapi jika data itu belum atau sedang dimunculkan, maka dia akan menampilkan progress barnya. Oke, kemudian scroll, karena kita bisa scroll daripada recycle view ini, maka kita membuat sebuah objek yang maksudnya si recycle view ini bisa di scroll. Ada on scroll set change. Sini ada fungsi dan kita mengoverride sebuah fungsi on scrolled recycle view dx. Ini adalah datanya kalau salah, parameter ya, parameter integernya, dan dy-nya di sini adalah sebuah parameter juga. Nah, di sini akan ada keterangan bahwa layout manager itu adalah recycle view dengan layout manajernya sebagai linear layout manager. Di sini ada linear layout manager. Oke. Kemudian ada first visible item content, total item count atau count item yang bisa dibaca. Kemudian di sini ada seandainya last pack-nya itu nggak loading, itu apa yang terjadi. Kemudian di sini ada show pack net, yaitu yang tadi loading atau progress bar yang ada di bawah gitu. Kemudian di sini ada setup recycle view. Jangan lupa menambahkan ini setup recycle view untuk menampilkan recycle view apply sebagai adapter dan use adapter. Dan tambahkan juga scroll listener gitu agar bisa di scroll. Setelah breaking news kita ada save. Nah, save fragment ini berfungsi untuk menyimpan berita yang telah kita pencet save gitu. Jadi ketika beritanya telah kita pencet tombol save, maka dia akan menyimpan di save news fragment tersebut. Seperti biasa, ini ada kelas subclass si save news fragment ini adalah subclass dari fragment. Kemudian di sini ada latinate var, yaitu objek yang akan inisiasi di sebuah kelas tersebut atau membolehkan
menginisialisasi di kelas yang lainnya gitu. Jadi di sini ada override on view created. Sini ada keterangannya, tipenya, parameter di sini. Pencet. Oke, CTRL-Q. Ya, ini sebuah parameter dan ini juga sebuah parameter. Nah, di sini kita membuat setup recycle view, maka nanti akan merah. Bagaimana caranya agar tidak merah? Kita akan Alt Enter dan kemudian kita akan disuruh membuat sebuah fungsi. Di sini adalah sebuah fungsinya untuk menampilkan recycle view yang telah kita buat gitu. Kalau seandainya kita nggak buat ini, recycle view-nya nggak bisa muncul dan datanya itu adalah kosong. Di sini ada news adapter, ketika kita bisa memencetnya, apa yang akan terjadi? Di sini ada nav controller. Nah, jadi di sini dia akan mencari tombol controller, yaitu ID-nya itu adalah action save fragment to article fragment. Yang artinya si actionnya ini dari item save ke article fragment. Jadi ketika kita pencet di save fragment tersebut, kita pencet salah satu berita, maka dia akan kembali ke article fragment. Tuh. Kemudian di sini ada helper callback, ada override on move recycle view ketika kita ingin menggerak, kemudian on swipe. Jadi kita kan menghapusnya itu kan secara nge-swipe kan. Nah, di sini ada sebuah fungsi yaitu on swipe. Jadi on view holder tersebut directionnya adalah integer. Jadi position daripada view holder tersebut sebagai adapter position. Ketika kita scroll secara horizontal daripada layar tersebut, maka dia akan menunjukkan sukses delete artikel. Nah, tetapi dia juga menunjukkan sebuah TOAS yang berisi dengan undo. Jika jadi ini keterangan sukses delete artikel, dia bersebelahan dengan undo tersebut gitu. Tapi kita bisa menjadikan undo tersebut ditekan gitu dengan cara set action. Ketika kita mengaction daripada teks undo tersebut, maka artikel tersebut tidak jadi di delete gitu. Dan jangan lupa menambahkan show untuk memperlihatkannya. Oke. Kemudian di sini ada get save news observes. Di sini adalah lambda menuju kepada news adapter differ. Ya, ini yang tadi div util public final file differ async differ article. Kemudian di sini private fun yang tadi telah saya bilang, di sini ada sebuah fungsi. Kemudian kita buat fungsinya di bawah sini. Oke. Yang terakhir adalah search news. Jadi search news ini kita buat untuk mencari data-data berita yang ada di API. Ya, ini seperti biasa let init. Tadi keterangannya sudah saya jelaskan. Dan ini juga on view created ketika ini adalah siklus daripada Android gitu. Jadi ketika dibuat apa yang ingin kita lakukan, dia akan mencari nav controller di sini ke arah action search news ke artikel fragment. Jadi ketika kita search di situ, dia akan menampilkan sebuah data gitu. Dan ketika kita tekan, maka dia akan mengarahkan kita ke artikel fragment. Jadi ini sangat membantu kita gitu membuatnya. Sini ada add text change listener, ada cancel. Kita juga bisa nge-search news the delay-nya, kita bisa ngatur delay-nya gitu. Seandainya datanya itu kosong, apa yang kita ingin lakukan gitu. Kemudian di sini adalah view model. View model sepertinya, nah seperti yang tadi telah saya jelaskan di atas, ketika kita kan menggunakan internet gitu. Jadi ketika nggak ada internet, kita lagi nge-search nih, internetnya mati, maka dia akan menampilkan sebuah pesan an error occur. Itulah maksudnya daripada codingan ini. Dan show yaitu artinya tunjukkan. Ketika kita nggak nulis ini, maka data yang kita telah buat atau codingan yang telah kita buat itu tidak akan keluar. Sini ada resource loading, show progress bar. Nah, ini private fun, hide progress, biasanya kita buat di atas. Coba kita cek. Oke. Nah, di sini ada setup. Oke, jika pengen mengeceknya, kita bisa ngecek di sini CTRL. Nah, ini ada di fragment search news di ke-68. Nah, nih hide progress. Di sini kita buat hide progress, maka kita akan diarahkan ke membuat sebuah fungsi di bawah sini hide progress.
Nah, ini seperti tadi gitu. Karena ini menampilkan data, maka dia akan memunculkan sebuah Pagination progress bar, yaitu loading gitu. Jadi kita ingin menambahkan loading gitu. Dan ini adalah sebuah caranya gitu. Kemudian kita buat lagi seperti yang tadi kita buat di artikel fragment, yaitu scroll listener on scroll state change. Dan di sini kita override daripada scrollnya apa saja yang ingin kita tampilkan daripada scrollan tersebut. Itu layout manager, itu seperti layout manager yang telah kita buat. Kemudian di sini ada visible item count, total item count is not loading. Kemudian di sini ada show packnet, yaitu is not loading add pack, dan is item last item, dan ini adalah sebuah codingan. Oke. Kemudian di sini yang terakhir adalah setup recycle view, yaitu kita ngeset gitu agar si recycle view-nya ini muncul. Maka yang harus kita lakukan adalah hal tersebut. Oke, kita lanjut ke news activity. Di sini news activity sangat dikit sekali kan codingannya kalau Anda lihat. Tapi masing-masing daripada tugasannya tersebut diarahkan atau diemban oleh sebuah fragmen. Jadi kelas tersebut hanya sebagai perantara saja, dan kita menggunakan ini find nav controller. Jadi yang biasanya kita membuat codingan semuanya di main activity, tapi kali ini kita tidak membuat seperti itu. Dan di sini ada news view model yang tadi telah saya terangkan, dan ini adalah news model provide factory, dan yang terakhir adalah class news application gitu. Oke, yang artinya public final class. Oh ya, ini news view model provider factory. Kalau kita lihat di sini ctrl key, nah ini adalah public final class daripada news view model factory. Dia mengarah kepada, kita lihat dulu. Nah, nih yang tadi di item news model factory, kalau kita lihat, nah muncul. Kalau Anda buka news activity di sini, dia akan diarahkan kepada ini sebuah kelas. Jadi kita kalau pengen ngebuat mana ya tadi news activity, di sini ada sebuah variabel, maka kita harus membuat sebuah kelas. Seperti ini juga news repository juga harus kita buat. Di sini telah ada. Dan itulah penjelasan singkat tentang cara untuk membuat sebuah aplikasi news app gitu. Kelihatannya sangat sederhana, tapi di dalamnya ini codingannya itu agak sedikit sulit gitu. Saya juga masih belajar tentang cara membangun beberapa arsitektur lainnya, karena di setiap arsitekturnya itu memiliki codingan yang berbeda. Termasuk recycle view, kalau kita biasa tidak menggunakan divutil, ketika kita menggunakan library daripada divutil, maka recycle view kita codingannya itu berubah. Jadi semakin ringkas dan tidak panjang, tapi agak sedikit ribet. Oke, demikian penjelasan daripada project news app saya. Semoga kalian semua mengerti apa yang saya buat. Dan satu hal, jika Anda ingin membuat aplikasi tersebut, saya akan menaruhnya di GitHub, tapi jangan lupa untuk memperhatikan import daripada sebuah activity. Jadi import activity ini sangat penting ya. Contohnya di sini Android OS. Jadi nanti ada pilihan selain OS gitu. Kalau Anda menaruhnya bukan OS, maka di sini akan terjadi sebuah error data gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menambahkan di manifest sebuah permission. Ini sangat penting sekali, yaitu internet dan akses network state. Jadi dia akan membaca di mana tempat Anda berada gitu. Oke, sekian tutorial sekian tutorial news app yang saya sampaikan kepada Anda. Semoga apa yang saya sampaikan Anda paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.